CGP melakukan wawancara kepada kepala sekolah tentang bagaimana pengambilan keputusan. Permisi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jaga. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, sedikit pilek nih Pak. Cuaca ini. Ya, Pak. Jadi saya datang ke sini Pak pada hari ini ingin mencari Bapak. Kira-kira sekilas tentang kasus yang pernah Bapak alami dan menjadi dilema bagi Bapak selama Bapak menjabat, ada tak Pak? Yang menjadi dilema Bagi Bapak. ada sih Pak, tapi di sekolah yang terdahulu, di sekolah sebelumnya. Apakah itu boleh dijadikan ini? Apa namanya, masalah yang Pak akan ambil? Itu jadi itu masalah siswa atau masalah guru itu Pak? Sebenarnya sih masalah di lingkungan sekolah sih, masalah aset sekolah. Ya. Kalau selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Oke, masalah etika itu kan sebenarnya kan kita selalu menimbang baik buruknya, karena kan secara alami, secara naluri kan kita punya itu moral etika kan ya. Jadi sebenarnya kasus itu di sekolah lama, di mana kepala sekolah sebelumnya memberikan kesempatan kepada penduduk setempat untuk berkebun di tanah sekolah, dan kebunnya itu kebun jeruk. Sudah dari tahun 2014 itu kepala sekolah lama. Kemudian saya menjadi PLT, itu kan karena akses sekolah kan tidak diperbolehkan, harus meminta izin, termasuk rumah dulu kan harus meminta izin. Nah, sementara kemarin tidak ada perjanjian hitam di atas putih. Jadi orang itu menumpang nanam jeruk. Jeruk itu umurnya biasanya Pak baru mati, jadi sampai sekarang masih produktif gitu. Dan aset itu kan harus, lahan itu sebenarnya harus steril untuk keperluan sekolah. Kelas sekolah sebelumnya meminjamkan tanpa ada sewa menyewa dan sebagainya, jadi boleh nanam jeruk. Yang penting lahan sekolah tadi menjadi produktif, yang awalnya mungkin semak ataupun terbiar secara alami, jadi memang lapang. Nah, kemudian tidak ada hitam di atas putih. Jadi ketika kita ingin menarik aset itu, tanah itu, jadi tidak bersedia, seperti tidak bersedia karena tidak ada alasan yang jelas. Itulah dilema. Jadi selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak terhadap permasalahan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Pak mengatasi nilai tersebut? Nah, jadi kemarin kita kan ada masalah, kita panggil orang yang menanam jeruk itu, kita panggil bersama komite, kemudian tokoh masyarakat yang ada di situ kita panggil, kemudian kita jelaskan bahwa aset sekolah itu harus sebenarnya milik sekolah, karena kan sekolah sudah bersertifikat tanah sekolah. Jadi meminta pengertian dari yang penanam jeruk itu untuk mengembalikan tanaman jeruk itu ke sekolah. Namun karena masih usia produktif, bisa berapa kali panen, makanya terjadilah kesepakatan antara pihak penjual, pihak yang menanam kebun jeruk dengan pihak sekolah. Jadi dengan duduk bersama kemarin, permasalahan yang dihadapi oleh pihak sekolah karena untuk penertiban aset juga disampaikan, dari pihak penanam jeruk juga ingin perpanjangan waktu supaya dia benar-benar bahasanya itu pulang modal, sama untung gitu di sekolah juga, tidak untung dan dari pihak itu tidak dirugikan. Nah,
Seperti itu Pak ya. Ya. Kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Oke, sebenarnya kalau kita cerita decision making, ya, mengambil keputusan itu pertama sekali yang dilakukan memang identifikasi masalah. Apa sih yang menjadi permasalahan itu kita identifikasi, kemudian kita lihat, kita kaji dari masalah itu bagaimana solusi yang diberikan. Jadi solusi itu juga kita harus buat prioritas, alternatif mana yang menjadi prioritas utama, nah itu yang kita ambil. Nah, kadang-kadang kesepakatan itu juga kita perlu orang lain untuk mendapatkan pertimbangan dari orang lain. Jadi kita tidak serta-merta memutuskan. Nah dalam kasus tadi kan berarti kita perlu tadi yang si penanam jeruk, kemudian bagaimana nanti pendapat tokoh masyarakat, kemudian pendapat dari komite sekolah, dan tentu pada akhirnya diharapkan kan win solution, jadi bukan keputusan sendiri gitu. Jadi bukan otoriter kepala sekolah, tapi karena kita ini bermasyarakat, bersosial, jadi kita memang perlu pertimbangan dari pihak lain. Oke, selanjutnya Pak, kira-kira Pak ya, yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang Bapak hadapi, kira-kira langkah yang seperti apa ya Bapak anggap efektif? Yang efektif sih yang saya katakan tadi ya, jadi sama-sama tidak ada yang dirugikan. Si penjual juga dengan ikhlas, dengan senang, misalnya menyerahkan kebunnya ke sekolah, dan sekolah juga tidak dirugikan dengan memberikan tenggang waktu tadi. Jadi tidak serta-merta. Nah, kalau kita idealis, kalau kita ibaratkan kejam, kita maunya kalau menurut ini ya yang benar itu harusnya tanaman itu langsung, kalau tidak mau diserahkan babat habis kan gitu kan. Tapi kan kita berarti tidak punya etika moral gitu, tidak punya toleransi kepada ini, itu yang bisa digesekan dengan masyarakat gitu. Itu yang kita hindari gitu. Win solution tadi. Terima kasih Pak ya. Kemudian tantangan dalam Bapak mengambil keputusan. Kira-kira dalam kasus ini ada apa Pak? Dilemanya Pak. Tantangan yang Tantangan pertama sih memang waktu itu kita memanggil orang untuk datang untuk berembuk itu tidak langsung hadir. Nah itu menjadi tantangan. Nah jadi kenapa nih orang diundang lalu tidak hadir, padahal kita kan ingin menyelesaikan masalah. Dan itu terjadi gitu. Tetapi yang kedua kalinya alhamdulillah mungkin yang punya kebun juga merasa, karena sebenarnya bukan musuh kita Pak. Karena kan mitra sebenarnya kan, masyarakat kita kan termasuk anak-anak juga bersekolah di SMP kan gitu ya. Jadi mungkin dia memang perlu waktu ya, jadi kita tidak patah semangat memanggil untuk yang kedua kalinya, baru beliau bersedia. Apakah Bapak menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan di sekolah ataupun melakukan jadwal-jadwal tertentu sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan Pak? Di sekolah. Di sekolah. Nah, di sekolah cuman tidak sekali pertemuan, sekali berapat itu selesai. Jadi perlu 2 kali. Kira-kira bentuk prosedur apa seperti apa yang Bapak jalankan? Nah yang pertama kita kan bahasanya iri ya, mendengarkan dari pihak yang punya kebun. Kemudian kita sampaikan juga aturan-aturan pemerintah terkait aset sekolah. Nah kemudian kita tidak memberikan harus sesuai dengan aturan, tidak, tetapi kita berikan kelonggaran, kita berikan kesediaan bagi yang punya kebun itu untuk menyerahkan. Nah, jadi dengan adanya aturan, kemudian kita berikan ini toleransi kepada yang punya kebun. Jadi
akhirnya beliau bersedia dengan syarat 3 kali panen baru akan menyerahkan semua kebun jeruk itu kepada pihak sekolah. Nah, itu sudah janji beliau. Perjanjian, Pak, ya. Nah, sudah janji itu. Adakah Pak Polda selama ini mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus tersebut, Pak? Ya. Jadi dalam sebuah keputusan itu memang dari pihak komite Iya, Pak. juga memberikan saran, jadi tokoh masyarakat juga, kemudian dari guru-guru, kemudian kita juga berkonsultasi dengan pihak dinas pendidikan. Nah, itu jadi semua ini dilakukan untuk supaya solusinya itu sama-sama tadi tidak merugikan satu sama lain. Jadi dengan kolaborasi seperti itu akhirnya kesepakatan pun terjadi dan semuanya menerima. Oke, baik Pak. Dari permasalahan tersebut, semua hal-hal yang perlu Bapak sampaikan tadi ya Pak ya. Pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema tersebut, Pak? Oke, terkait dengan dilema itu sebenarnya kesepakatan awal, Pak. Nah, itu apapun kita harusnya disepakati di awal supaya hal-hal yang terjadi kemudian hari itu bisa kita minimalisir gitu. Jadi sudah tahu hak dan kewajiban, sudah tahu apa sih yang harus disepakati di sana. Karena tadi terjadi dilema itu karena tidak ada kesepakatan di awal. Nah, kalau kita sudah kesepakatan di awal, tentu yang melaksanakan pasti akan tahu rule-rule-nya, aturan-aturan yang harus dilakukan, diterima konsekuensinya dan kewajibannya. Jadi kalau sudah disepakati, makanya tinggal dijalankan. Nah, hasil dari tadi dibuatlah surat perjanjian bahwa dalam tempo 3 tahun maka yang punya kebun akan menyerahkan semua aset kebunnya ke sekolah dengan tanpa biaya, diserahkan secara langsung. Oh ya, berarti keputusannya sangat bagus sekali tadi Pak Iya. ya. Keputusannya seperti itu. Saya ambil Keputusannya Bapak ambil seperti itu ya. Nah. Menurut saya udah cukup bagus sekali Pak. Bagus sekali Pak ya. Mungkin itu aja Pak ya. Cukup sampai di sini aja juga Pak. Pembelajaran kita Pak. Saya sudah cukup. Sama keputusan dari saya pun sangat-sangat menarik bagi saya gitu. Iya. Mantap sekali keputusan Bapak yang Bapak ambil. Saya terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya sehingga saya bisa mempercayai Bapak itu ya tentang kesalahan tadi. Jadi saya bisa belajar dari hal tersebut itu Pak. Mudah-mudahan Pak. Iya. Terima kasih Pak ya. Sukses ya Pak ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak.